Hello everyone and welcome to another English video lesson with Sir Billy. Good morning, good afternoon, and good evening. In this video, we'll talk about narrative text. Jadi di video ini kita akan bahas tentang teks naratif. Well, what is it? Apa teks naratif itu? It is a text that is characterized with chronological events, mostly fictions, used to entertain or amuse the readers and are oftentimes contains life lessons for the readers to uncover. Nah, jadi ini adalah teks yang characterized, yang cirinya ada chronological events, ada kejadian-kejadian yang ada kronologinya. Jadi ada kejadian yang terjadi di satu waktu tertentu dan berlanjut ke waktu yang lain. Ada kronologinya. Mostly fictions, jadi biasanya karya fiksi atau karya yang karangan gitu ya, yang berdasarkan imajinasi penulis, seperti tidak sesuai dengan kenyataan gitu ya. Used to entertain or amuse, jadi digunakan untuk menghibur pembaca, readers. Dan oftentimes, biasanya, sering-seringnya ya, mengandung atau berisi life lessons atau pelajaran hidup untuk di uncover oleh para pembaca, ditemukan oleh para pembaca. This text includes fairy tale, fable, myth, short stories, novel, etc. Nah, jadi jenis-jenis teks ini adalah teks-teks seperti teks dongeng, mitos, cerpen, bahkan novel ya, dan sebagainya. Nah, tapi kalau novel biasanya dia jauh lebih panjang dan jauh lebih lebih kompleks dari kalau dibandingkan dengan teks naratif pada umumnya ya. Learning narrative text can be useful for students in nurturing their higher thinking skills when it comes to analyzing the series of events in the stories. They can train their minds to make proper predictions about what is going to occur in the story by linking the series of events for some cause and effect elements and therefore come to a conclusion on their own about how the story is unfolding as they read the text. Nah, jadi belajar naratif teks itu bisa berguna bagi siswa-siswi ya di dalam merawat dan mengembangkan kemampuan berpikir level tinggi mereka dalam hal menganalisa series of events, kejadian-kejadian yang ada di story, yang ada di cerita. Nah, lewat analisa-analisa itu mereka bisa train their mind, bisa melatih pikiran mereka untuk mencoba membuat prediksi-prediksi yang tepat tentang apa yang kira-kira akan terjadi di cerita. Dengan cara menghubungkan series of events yang ada di story for some cause and effect elements, untuk menemukan elemen cause and effect, elemen sebab akibat, dan dengan demikian mereka bisa menemukan conclusion on their own, menemukan kesimpulan versi mereka sendiri tentang bagaimana cerita itu sambil mereka membaca teks itu. It's also useful to learn narrative text because it usually contains life lesson in it, which is good for everyone to ponder about. And because it's written in an entertaining way, the reader's experience can also be fun as well as informative. Nah, jadi berguna juga kalau mau belajar naratif teks naratif, karena biasanya mengandung atau berisi life lesson atau pelajaran hidup yang mana itu baik untuk semua orang. Dan juga karena itu ditulis in an entertaining way, dengan cara yang menghibur, maka orang membacanya pun bisa jadi menyenangkan ya, sekaligus memberi informasi gitu ya, menambah pengetahuan. All in all, the narrative form is unique because authors relate ideas they want to express about how people behave and what they believe. These ideas or themes generally relate to universal truths and make connections to the reader's experiences as a human being. Nah, jadi teks naratif ini bisa dikatakan unik. Authors atau penulisnya menghubungkan ide-ide yang ingin mereka ekspresikan tentang bagaimana manusia berperilaku dan apa yang mereka percayai
Dan ide-ide ini, tema-tema ini biasanya bisa dihubungkan secara umum dengan universal truth atau kebenaran universal atau kebenaran yang berlaku bukan hanya pada sebagian orang atau kelompok saja, tapi kepada semua orang atau semua kelompok, atau pada khalayak ramai, khalayak umum, kira-kira seperti itu ya. Dan dengan demikian buat make connection to the reader's experience as human being, kemudian membangun sebuah koneksi dengan pengalaman-pengalaman hidup dari si pembaca itu sebagai seorang manusia. Okay, now let's talk about the generic structure of the text. Jadi kita akan bahas struktur teksnya seperti apa. First we have orientation. Nah, jadi yang pertama ada orientation. This part is the introduction part of the story, where the main character and the other characters in the story is usually introduced, as well as the setting of time and setting of place, etc. Nah, jadi bagian ini adalah bagian pengenalan cerita, di mana si karakter utama dan karakter lainnya biasanya diperkenalkan. Nah, begitu juga dengan waktu di mana itu cerita itu terjadi maupun tempatnya dan sebagainya. Second one is complication. This part is where the conflict begins. To put it simply, here is where the protagonist will have to go through some adversities as the story progresses. Nah, jadi yang kedua ada complication. Di bagian ini biasanya adalah bagian di mana konflik mulai terjadi. Sederhananya, di sini adalah bagian di mana si protagonis atau si karakter utama harus melewati masalah-masalahnya, harus melewati kesusahan-kesusahan seiring dengan berjalannya cerita. And third, we got resolution. This part is where the conflict will be handled and taken care of. It will either have a happy ending or a sad ending, or maybe even a mixture of both in some ways. Nah, jadi yang ketiga ada resolution. Nah, bagian ini adalah di mana konflik yang terjadi sebelumnya mulai diatasi, gitu ya. Nah, bisa saja endingnya bahagia dan bisa saja endingnya sedih, ataupun bisa saja gabungan dari keduanya ya, in some ways. And last we have reorientation. This part is optional. This is where the life lesson or the life advice from the writer is being told to the readers explicitly. Nah, yang terakhir ada yang namanya reorientation. Nah, tapi bagian ini optional, artinya tidak harus ada pilihan gitu ya, optional. Bisa ada, bisa tidak. Nah, di sini adalah di mana bagian di mana life lesson atau pelajaran hidup atau saran dari si penulis, writer, is being told to the readers explicitly. Jadi di sini life lesson-nya diungkapkan dengan eksplisit ya, dengan jelas dari penulis kepada pembaca. Let's look at an example of a narrative text. The title of the text is The Mouse Deer and the Tiger. Jadi judul teksnya adalah Mouse Deer itu kancil, dan tiger itu harimau. Okay, let's begin. One day there was a mouse deer. He was thirsty, so he wanted to drink on the river in the jungle. When the mouse deer came next to the river, a tiger approached him from behind. Nah, jadi suatu ketika ada seekor kancil. Kancil ini haus, thirsty. Jadi dia ingin minum ya di sungai yang ada di jungle, hutan rimba. Nah, ketika ini si kancil ini datang di tepi sungai, kemudian ada seekor harimau yang mendekati dia dari belakang. Oke, jadi paragraf pertama ini adalah bagian orientation ya, bagian di mana si karakter utama dan karakter lainnya yang ada di cerita diperkenalkan. Begitu juga dengan waktu dan tempat kejadian itu terjadi. Ya. Kita lanjut ke paragraf kedua. Of course, the tiger wanted to eat him. The mouse deer tried to escape,
but the tiger ran faster and finally caught him. In that dangerous situation, the mouse deer thought hard on how to escape the tiger. Then he got himself an idea and said to the tiger, "Listen, your mightiness and thoughtness are all great, but I have my own king. He has greater strength than yours. I am sure that nobody can match his powers." Because the tiger felt taunted, he declared that he would challenge the mouse deer's king. Nah, tentunya si harimau ini ingin memakan si kancil ini. Nah, si kancil berusaha untuk lari, tapi si harimau ini berlari lebih cepat dan finally caught him, dan akhirnya menangkap si kancil itu. Di dalam situasi yang bahaya itu, si kancil berpikir keras untuk menemukan cara bagaimana untuk bisa kabur dari si harimau ini. Lalu dia mendapatkan sebuah ide, dan dia berkata kepada si harimau, "Dengarkan, memang kamu kuat dan hebat, tapi saya punya raja. Nah, raja saya ini punya kekuatan yang lebih hebat dari kamu. Nah, saya yakin tidak ada yang bisa menandinginya." Dia berkata seperti itu kepada si harimau. Nah, karena si harimau merasa terejek, ya, maka dia bilang bahwa oke, dia akan dia akan menantang si raja dari si kancil ini. Nah, di paragraf kedua ini adalah bagian complication, di mana mulai muncul konflik yang terjadi antara si karakter utama dan karakter lainnya yang ada di cerita, di mana si karakter utama ini harus melewati masalah seiring berjalannya cerita itu. The mouse deer then led the tiger to the river and said, "Now, look at the water. You will see my mighty king." Foolishly, the tiger looked in the river, and surely he saw another tiger in the water. Then he growled, but the tiger in the river imitated him to growl too. Because of his too high self-pride, the tiger jumped into the water to fight. He thought that there was another tiger in the water that he had to defeat to prove to the mouse deer that he is in fact the mightiest in the jungle. Right away, the mouse deer took that opportunity to escape as fast as possible. Nah, jadi si kancil akhirnya membawa si harimau ini ke sungai ya, dan saat sampai di sungai dia bilang, "Lihat di air ya, kamu akan melihat rajaku yang kuat." Nah, dengan bodohnya si harimau ini melihat ke sungai ya, dan ketika dia melakukan itu dia melihat ada harimau lain di dalam air. Nah, kemudian dia mengaung. Lalu si harimau yang ada di sungai pun ikutan mengaung. Nah, karena dia punya harga diri yang sangat tinggi ya, si harimau itu kemudian melompat ke dalam air untuk bertarung dengan harimau yang dia lihat ada di air itu. Nah, dia berpikir bahwa ada harimau lain yang ada di dalam air dan dia harus mengalahkan harimau lain itu untuk membuktikan kepada si kancil bahwa memang dialah yang paling kuat di dalam hutan itu. Maka dengan segera si kancil menggunakan kesempatan itu untuk kabur secepatnya. Nah, di paragraf ketiga ini adalah bagian resolution ya, di mana konflik yang terjadi mulai diatasi oleh si protagonis atau si karakter utama ya. Dalam hal ini si kancil. Dia berhasil mengatasi masalah yang dihadapinya. After fighting with himself in the river for quite some time, the tiger then realized that he was fighting his own reflection. Afterwards, the tiger realized that because he was too prideful with his ego as the mightiest animal in the jungle, he was foolishly fooled by the mouse deer. Nah, jadi setelah bertarung dengan dirinya sendiri di sungai untuk beberapa waktu ya, si harimau kemudian akhirnya sadar bahwa ya ternyata dia sedang bertarung dengan bayangan dia sendiri yang ada di sungai. Nah, setelah itu si harimau kemudian menyadari bahwa karena dia terlalu sombong ya, terlalu tinggi harga dirinya dan egonya terlalu besar sebagai binatang yang paling kuat di jungle, paling mighty, maka dengan demikian dia justru dibodohi
oleh si kancil. Nah, jadi paragraf keempat atau paragraf terakhir di cerita ini adalah bagian reorientation ya dari struktur teks naratif, di mana life lesson atau pelajaran hidup ditulis secara eksplisit atau secara jelas oleh penulis agar lebih dipahami lagi oleh para pembaca. Alright, that's it for today. See you again later. Bye.